Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan guru semuanya, seneng banget ya hari ini kita ketemu lagi di channel Miss L. Jadi di kesempatan hari ini aku mau kasih atau share ya untuk pengisian DRH atau daftar riwayat hidup bagi para peserta P3K yang lulus di tahap 1 tahun 2021. Nah, di sini aku langsung aja mau buka di halaman SSCASN ya. Langsung aku klik aja. Nah, di sini sudah ada kolom nick dan juga password. Jadi buat teman-teman bisa isi sebelum login atau ngisi DRH-nya ya. Nah, dan di sini aku juga akunnya sudah tersave otomatis di Google. Jadi langsung aja aku klik ya. Dan di sini aku langsung masuk. Nah, sambil kita menunggu ya teman-teman ya. Jadi sebelum kita mengisi DRH ini ada baiknya teman-teman guru itu siapkan dulu berkas-berkas yang dibutuhkan untuk diunggah di akun kita ya. Di saat kita juga mengisi daftar riwayat hidupnya. Oke, dan yang perlu aku informasikan apa saja sih berkas-berkas yang diperlukan di saat mengunggah. Yang pertama adalah daftar riwayat hidup. Ini akan coba kita isi sama-sama ya. Nanti setelah kita isi, kita lalu bisa mendownloadnya dan nanti lalu kita isi juga ada beberapa kolom yang kosong yang harus diisi dengan tulisan tangan sendiri. Lalu kita scan dan nanti baru kita unggah bersama berkas yang lainnya. Yang kedua yang berkas yang dibutuhkan oleh teman-teman guru adalah daftar riwayat pendidikan atau pelatihan atau juga kursus ya. Jadi teman-teman harus siapkan dulu nih ijazahnya, kemudian juga dari SD, SMP, SMA, S1 ya. Bisa kemungkinan nanti yang harus kita isi adalah dari nomor ijazahnya, kemudian jurusannya. Oke, lalu yang perlu dipersiapkan berkasnya adalah daftar riwayat pekerjaan, penghargaan prestasi ini nggak wajib, jika ada boleh dilampirkan. Lalu yang keempat adalah daftar riwayat keluarga. Jadi teman-teman di saat pengerjaan udah nih disiapin yang namanya KK, KTP masing-masing anggota keluarga yang akan dimasukkan datanya. Termasuk ya teman-teman di sini diminta juga data mertua loh ya. Oke, lalu yang kelima adalah daftar riwayat organisasi dan ini juga jika ada. Lalu keterangan lainnya nanti akan juga minta diunggah ya seperti SKCK, surat kesehatan jasmani rohani dan juga surat kesehatan bebas nafsa serta dokumen-dokumen lainnya. Nah, itu harus disiapkan dulu. Oke, teman-teman, tanpa lama lagi kita ngobrol, langsung aja nih. Nanti kan teman-teman akan keluar ya di akunnya masing-masing seperti ini. Di sini kan ada dua pilihan ya. Apakah kita ingin melanjutkan untuk mengisi daftar riwayat hidup atau yang kedua adalah tidak, saya ingin mengundurkan diri. Tentu yang kita pilih adalah yang iya. Langsung aja kita klik di yang warna merah ini ya, pengisian daftar riwayat hidup. Oke, kita klik yang warna merah. Nah, di sini kan sudah ada ya otomatis berisi dari biodata kita yang mungkin ini sudah terekam di saat kita melamar pertama kali di akun kita. Nah, di sini sudah ada nick, kemudian ada nama kita, gelar, kemudian alamat domisili, tempat tanggal lahir ya, jenis kelamin. Nah, kalau ini kayaknya udah otomatis memang terisi dan untuk yang nomor handphone kalau memang ada perubahan kalian masih bisa memperbaikinya ya. Oke, di sini masih lengkap. Nah, di sini kecamatan masih lainnya dan aku lengkapi kecamatannya, tempat tinggal domisili kita ya, teman-teman ya. Lalu kelurahannya sini aku akan cari.
Nah, di sini pas kebetulan aku cari nggak ketemu, jadi kita tekan aja lainnya. Nah, lainnya di sini berarti kita bisa isi sesuai dengan domisili kita. Kan di sini ada keterangannya ya di bawah ya. Jika kelurahan desa tidak ada pada daftar, pilih kelurahan lainnya dan isi manual nama kelurahan desa di kotak teks di bawah ini. Oke, aku isi ya. Ya, desanya sudah. Lalu jalannya. Ya. Nah, ini otomatis keluar. Provinsi Aceh, Langsa, Langsa Lama, Jalan Hamzah Fansuri. Oke, langsung di sini kita isi keterangan lainnya yaitu tinggi badan. Oke, tinggi badan. Lalu berat badan. Warna rambut ya, kita isi sesuai dengan keadaan. Lalu bentuk rambut juga ya. Bentuk muka, warna kulit, kemudian ciri khas, misalnya ada tai lalat di mana gitu ya, bisa kita isi. Cacat tubuh tidak ada. Hobi. Nah, untuk hobi kita bisa mengisi lebih dari satu ya, misalnya membaca, memang ini hobiku. Lalu seni lainnya ya, atau IT bisa kita buat di sini. Menggambar atau desain. Nah, keterangan hobi. Anda bisa menambah lebih dari satu hobi. Lalu keterangan hobi. Berarti kita buat saja di sini keterangan hobinya lebih detail ya tentang hobi kita. Motivasi dan biografi. Nah, ini bebas kita mau isi apa aja sesuai dengan hobi kita ya. Sedang hamil tidak? Kalau iya diisi iya. Nah, petunjuk pengisian data perorangan. Nah, teman-teman, ini petunjuk pengisian data perorangan. Ini sebenarnya hal penting ya. Kalau kita misalnya di bawahnya itu ada catatan kaki, itu jangan dilewatin atau di skip, tapi kita harus baca benar-benar. Kenapa? Karena biasanya di catatan kaki itu biasanya ada informasi yang penting. Jadi, untuk melanjutkannya kita ketik dulu captcha-nya sesuai yang ada di sini, 87 A kecil 4, lalu next selanjutnya. Nah, untuk pendidikannya sendiri kita bisa menambahkan di yang tombol tambah pendidikan yang warna biru ya. Di sini yang sudah ada tersimpan adalah tingkat S1 ya, bisa jadi ini adalah data yang pernah kita isikan sebelumnya di akun SSCN ini ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin ingin mengubah ya, apakah untuk menambahkan nama pejabat yang menandatangani atau untuk mengubah nomor-nomor ijazah yang mungkin sempat keliru atau salah, kita bisa klik ubah ya. Tapi di sini sepertinya punya aku datanya sudah benar, jadi aku langsung melanjutkan aja untuk menambahkan tingkat pendidikan yang lain ya. Nah, teman-teman jangan lupa sediakan untuk berkas SD, SMP, SMA ya, karena nanti akan diminta untuk nomor dan juga tanggal ijazahnya. Oke, di sini aku akan menambahkan untuk tingkat SMA dulu ya. Nah, di sini ada pilihannya SLTA dan juga SLTA kejuruan ya. Jadi, kalau untuk teman-teman yang tamatan SMK bisa pilih SLTA kejuruan, tapi di sini aku tamatan SMA, maka yang aku pilih adalah SLTA. Lalu untuk jurusannya, aku jurusan IPS, makanya aku ketik adalah IPS ya. Nah, di sini yang akan keluar adalah MA IPS ya, kemudian Madrasah Aliyah IPS juga ada. Lalu di sini ada SMA A3 IPS sama SMA IPS. Maka yang aku pilih adalah SMA IPS. Lalu nama sekolah akan kita ketik di sini. SMA Negeri
3 Langsa. Akreditasinya adalah A. Nah, emang sih ya teman-teman, kalau di ijazah SD, SMP, SMA kita itu nggak ada tertulis akreditasi. Ya, aku juga nggak tahu akreditasi sekolah aku pada saat itu apa, tapi aku sudah cek di website sekolah masing-masing ya akreditasinya apa. Jadi kalian juga bisa melakukan hal yang sama juga ya. Oke, di sini akreditasi sekolah adalah A. Lalu kita akan tulis di kolom tempat. Nah, jangan lupa di sini cukup isi dengan nama kota atau negara saja. Jadi nggak perlu tulis nama jalan atau alamat lengkap sekolah ya. Di sini kota Langsa. Nah, nanti akan keluar seperti ini teman-teman pilihan kotanya, maka langsung aja diklik. Lalu kita akan isi nomor ijazahnya. Oke, aku akan lihat dulu di ijazahnya dan aku akan ketik nomor ijazah SMA. DN 06 MA 03 28 615. Tanggal untuk tanggal 2005 Juni 30. Nah teman-teman, ada baiknya kalau ketika mengisi nomor ijazah, tanggal ijazah yang berkaitan ya dengan angka atau huruf, itu ada baiknya dicek sampai dengan 2 kali 3 kali ya. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa data yang kita isi ini adalah benar ya. Karena nanti kalau kita sudah mengakhiri pendaftaran, maka ini tidak dapat diubah lagi. Oke, aku akan cek lagi untuk nomor ijazah DN strip 06 MA 0328 615 dan tanggal ijazahnya 30 Juni 2005. Sudah oke. Setelahnya kita akan tulis nama pejabat yang menandatangani ijazah ya, atau nama kepala sekolahnya, yaitu Dr. Andes Jalaluddin R. Jalaluddin R. Kalau sudah, kita simpan. Nah, sudah tersimpan seperti ini untuk tingkat SLTA atau SMA. Kalau masih merasa ada yang salah, kalian juga bisa klik di tombol ubahnya ya. Oke teman-teman, sekarang aku lanjut untuk pengisian tingkat SMP atau SLTP-nya. Oke, di sini aku akan pilih SLTP, jurusan, ketik beberapa karakter, lalu tunggu kata yang disarankan. Nah, teman-teman, untuk jurusan pada SD, SMP itu kan nggak ada ya. Jadi kita untuk di kolom jurusan cukup isi aja dengan nama tingkatan pendidikannya. Jadi kalau di sini SLTP, kita isi SLTP. Nah, kita bisa pilih yang SLTP saja. Nama sekolah SMP Negeri 1 Langsa. Lanjut, akreditasinya adalah A. Lalu tempat, cukup masukkan nama kota, nomor ijazah. Oke, aku akan ketik nomor ijazahnya 07 DI 1557 984. Tanggal ijazahnya. Untuk tanggal ijazah kita sesuaikan ya teman-teman, seperti yang aku lakukan ini, karena kalau kita ketik manual sepertinya nggak bisa. Oke, kita pilih aja tahunnya dari yang udah tersedia, 2002. Oke, 29 Juni ya. Kita cek lagi untuk tanggal 29 Juni 2002. Untuk nomornya 07 DI 1557 984. Setelah oke, kita tambahkan nama penandatanganannya, Sofian Ramli SPD.
Ramli SPD. Kalau sudah oke, kita simpan. Nah, sudah tersimpan seperti ini teman-teman. Oke, lalu kita lanjut lagi yang terakhir untuk tingkat SD atau sekolah dasar. Kita klik lagi di tambah pendidikan. Pilih tingkat pendidikannya adalah sekolah dasar. Jurusannya sama seperti SLTA tadi. Untuk jurusan karena tidak ada, jadi kita ketik saja SD. Oke, di sini pilihan SD hanya ada dua ya teman-teman, persamaan SD paket A atau SD Kristen Karya Singaraja. Maka yang kita pilih adalah persamaan SD paket A. Nama sekolah SD Negeri 3 Langsa. Akreditasi A, tempat Kota Langsa. Oke, lalu kita masukkan nomor ijazah untuk tingkat SD. 07 DD 004 5493. Untuk tanggalnya tahun 1999 25 Mei. Oke, kita cek lagi untuk nomornya. 07 di besar di kecil 0045 493. Oke, teman-teman, untuk pengisian nomor ijazah ini ya ada yang berada di kanan atas ijazah atau juga di kanan bawah ijazah. Jadi nanti teman-teman tinggal cek aja di ijazahnya masing-masing. Untuk tanggal ijazah 25 Mei 1999. Oke, lalu kita lanjut ke nama pejabat penandatangan ijazah. Terandes Mustafa. Terandes Mustafa. Oke, kita klik simpan. Oke, di sini sudah terisi semua. Nah, teman-teman nih udah terisi ya untuk tingkat SD, SMP, SMA sampai dengan tingkat pendidikan S1. Kalau ini sudah selesai, kita lanjut ke tambah kursus atau latihan. Nah, teman-teman, untuk penambahan di kolom latihan atau kursus ini nggak wajib ya, tapi kalau ada boleh sih dilampirkan. Seperti aku di sini, aku ada 4 pelatihan yang pernah aku ikuti, jadi aku akan isi aja ya. Hanya saja teman-teman, sertifikat yang harus diisikan di sini adalah pelatihan yang kita ikuti yang berisi beberapa jam pelatihan ya, atau jumlah jam pelatihannya itu berapa JP. Oke, jadi kalau nggak ada itu nggak perlu dimasukkan ke tambah kursus ini. Oke, aku klik tambah kursus. Langsung aja aku tulis di sini nama pelatihan yang pernah aku ikuti. Taktik cerdik mengajar generasi Z bersama Zenius. Lalu kita pilih instansinya. Instansi pemerintah penyelenggara. Di sini ada catatan kecilnya ya teman-teman. Kosongkan bila tidak diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Ya, karena ini pelatihan diselenggarakan oleh Zenius ya, bukan merupakan instansi pemerintah. Jadi aku kosongin aja. Lalu jenis kursus, karena ini merupakan pelatihan guru, jadi aku akan ketik beberapa karakter ya, karena di sini kan ada keterangannya ya teman-teman di bawah ya. Ketik beberapa karakter lalu tunggu kata yang disarankan. Oke, di sini aku akan ketik guru. Nah, jadi di sini ada pilihannya. Dan yang aku pilih adalah diklat fungsional guru. Tanggal mulai 2021
tanggal mulai 2021 Juni 15. Oke, 15 Juni 2021. Lalu tanggal selesainya Juni 17. Oke, tanggal selesai 17 Juni 2021. Lalu kita tambahkan nomor sertifikat. ZLKY garing 182 garing 1506 2021 Zenius. Oke, kita bisa cek lagi untuk nomornya. ZLKY garing 182 garing 1506 2021 garing Zenius. Kemudian kita masukkan jumlah jam pelatihan yang telah kita ikuti di sini 32 JP. Lalu tempatnya ya kita isi aja dengan nama kota, kemudian institusi penyelenggara, kita tulis Zenius dan PGRI Aceh. Jika kursus yang dimiliki tidak tersedia pada pilihan jenis kursus, maka form ini boleh tidak diisi. Oke, kita simpan. Kalau sudah seperti ini ya teman-teman ya, jadi sudah tersimpan di sini nama latihannya, kemudian tanggal mulai, tanggal selesai, nomor sertifikat, tempatnya di mana, kemudian institusi penyelenggaranya. Kalau masih merasa ada yang salah, yang kurang, bisa klik di tombol ubah. Teman-teman, alhamdulillah ya, akhirnya pengisian kursus atau pelatihan yang pernah saya ikutin udah aku isi di sini. Oke. Kalau sudah, maka kita lanjut ke selanjutnya ya, supaya kita bisa mengisi lagi apa-apa saja yang perlu kita isi. Oke, next selanjutnya. Oke, baiklah teman-teman. Jadi sekarang kita mau isi di pengalaman pekerjaan, kita bisa isi di riwayat pekerjaan. Jadi kalau kita mau menambahkan, kita langsung aja klik di sini yang berwarna biru, tambah riwayat pekerjaan. Kita langsung bisa pilih di instansi pemerintahan kalau kita bekerja di pemerintahan. Tapi kalau kita bekerja bukan di pemerintahan, maka kita bisa mengosongkannya ya. Oke, karena aku di sini bekerjanya di pemerintah Aceh Timur, jadi aku akan isi pemerintah Aceh Timur. Nah, ini dia. Dan di nama instansinya otomatis langsung terpilih ya teman-teman ya, pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Jabatannya adalah sebagai guru. Lalu tanggal mulai kita bisa lihat di SK pekerjaan kita. Sini dimulai 2017. Kemudian tanggal 1. Oke, tanggal mulai 1 Januari 2017 dan tanggal selesainya adalah Desember. Oke. Gaji pokok 1.100.000. Kemudian nomor SK-nya kita bisa isi di kolom nomor SK 800 garing D3 garing 894 2017. Kemudian tanggal surat atau tanggal SK kita bisa isi di sini 2017 24 Juni.
Oke, ini adalah tanggal suratnya. Lalu pejabat yang menandatangani surat atau SK yang kita miliki ya teman-teman ya. Jadi kita bisa isi di sini. Oke, Dokter Andes, Laisani, MS I. Kalau sudah maka kita bisa tekan tombol klik disimpan. Nah, jadi akan tersimpan seperti ini teman-teman ya untuk daftar riwayat pekerjaan. Nah, ini hanya salah satu contoh dari pengisian riwayat pekerjaan. Nanti kalau ada yang masih kurang benar menurut teman-teman, nanti bisa diklik di tombol ubah ya. Lalu bagaimana untuk menambahkannya? Ya sama seperti yang tadi, kita tinggal klik aja di tambah riwayat pekerjaan. Oke, lalu ini aku lanjutkan ya videonya biar nggak terlalu panjang. Lalu di sini tambah riwayat penghargaan. Kalau teman-teman punya penghargaan atau pernah mendapat penghargaan atas sesuatu, itu boleh juga diisi. Aku nggak ada, jadi aku kosongkan. Untuk prestasi juga aku nggak ada, jadi aku kosongkan. Tapi buat yang teman-teman yang mungkin punya prestasi, pernah memenangkan suatu apa, boleh sangat ini diisi ya. Oke, teman-teman, di sini sebelum kita lanjutkan, kita baca dulu ya ketentuan pengisian data riwayat pekerjaan, penghargaan, dan prestasi. Isilah riwayat pekerjaan, penghargaan, dan prestasi dengan sejujurnya ya, jadi nggak boleh mengada. Dan Anda dapat menambahkan, mengubah data riwayat pekerjaan, penghargaan, dan prestasi sebelum mengakhiri proses pengisian DRH. Jika sudah selesai mengisi daftar riwayat pekerjaan, penghargaan, prestasi, klik tombol selanjutnya. Oke, karena kita sudah mengisi, karena juga saya juga aku nggak ada penghargaan dan juga riwayat prestasi, maka aku kosongkan dan langsung klik selanjutnya. Nah, di sini yang keempat adalah langkah selanjutnya, kita harus mengisi data riwayat keluarga ya. Kalau yang sudah menikah maka harus mengisi daftar riwayat istri atau suami. Kalau sudah punya anak juga harus diisi, dan orang tua kandung ini juga harus diisi, saudara kandung. Bahkan di sini juga kita harus mengisi data bapak atau ibu mertua bagi yang sudah berkeluarga atau menikah. Niknya 1174 01 67 01 94, lalu nomor kakak 04 dan untuk pekerjaan Mirlansa jenis kelamin wanita, lalu status hidup
Di sini aku udah isi untuk daftar riwayat orang tua kandung beserta dengan riwayat saudara kandung. Kalau sudah selesai, kita bisa klik selanjutnya. Nah, ini kemudian adalah pengisian daftar riwayat organisasi. Jadi buatnya teman-teman yang mungkin dulunya ya semasa kuliah S1 atau mungkin masih aktif hingga sekarang mengikuti suatu organisasi, maka boleh dibuat pengalamannya di riwayat organisasi. Karena aku nggak punya, jadi aku kosongkan aja. Nah, di sini kan tertera nih, tertulis keterangan lain-lain. Nah, di sini wajib diisi ya sebelum nanti kita akan download DRH atau daftar riwayat hidupnya untuk kita scan. Kita tanda tanganin dulu di atas materai lalu kita scan, maka kita harus isi dulu ini. Makanya pastikan teman-teman ini ya di saat mengisi DRH ada baiknya siapkan dulu berkas-berkas hard copy-nya, oke? Nah, di sini aku udah siapkan ya yang pasti yang diperlukan seperti SKCK, kemudian juga surat kesehatan ya bebas narkoba dan juga jasmani rohani. Aku mulai isi di sini untuk nomor SKCK. Kita isi di sini nomor SKCK-nya. SKCK. Mas garing 791 garing yang titik 2 titik 3 garing 2021 garing Intelcam. Oke, setelah kita isi nomor surat SKCK-nya, lalu kita tulis tanggal suratnya. Disesuaikan aja teman-teman ya. 27 Desember. Nama pejabat yang menandatanganinya. Alwafi Setiana Mufid. S. Kalau sudah selesai, kita lanjut ke nomor surat kesehatan jasmani dan rohani. 44 45 garing 01 922 01 922 SKK garing 2021. Oke, selanjutnya kita isi tanggal surat 2021 Desember 31 Desember dan nama dokter yang kita isi di sini tanpa gelar ya teman-teman, jangan lupa. Mai Zarniwati. Setelah sudah, kita masukkan nomor surat nafza. Oh ya, teman-teman, tadi di sini kan surat kesehatan jasmani dan juga rohani kan ada 2 surat ya. Jadi kita masukkan dua-dua. Tadi yang udah aku ketik itu suket sehat jasmani, berarti untuk memisahkan antara nomor surat jasmani dan rohani kita tambah garis miring sesuai dengan petunjuk yang kita baca di bawah tadi ya. Lalu di sini aku masuk untuk yang kesehatan rohaninya, nomornya 445 garing 00 275
SK PKJ garing 2021. Oke, lalu kita masukkan tanggal surat. Nah, khusus untuk tanggal surat di kesehatan jasmani dan rohani, maka hanya satu saja tadi keterangan yang dibuat ya teman-teman. Maka yang aku ketik di sini hanya hanya tanggal surat kesehatan jasmani. Oke, lalu nama dokter sudah, dan kita masukkan nomor surat bebas nafza 445 garing 01 360 garing SKBN 2021. Oke, lalu kita masukkan tanggal suratnya. Desember 31. Nama pejabat yang menandatangani surat. Oke, sini akan kita buat Maizar Niwati. Keterangan lain yang dianggap perlu. Oke, kita kosongkan aja. Setelah terisi semua, kita masukkan atau kita ketik captcha-nya 2148, lalu kita klik selanjutnya. Nah, setelah sudah kita isi teman-teman 5 langkah tadi ya, mulai pengisian dari DRH perorangan, kemudian juga DR pendidikan, DR pekerjaan, DR keluarga, sampai dengan yang terakhir adalah DR organisasi, dan juga tadi beberapa keterangan lainnya seperti SKCK, kesehatan jasmani rohani, dan bebas nafza. Maka di sini di tahap ke-6 adalah unggah dokumen ya. Nah, kita baca baik-baik dulu sebelum kita lanjutkan ya, biar nggak salah. Silakan unggah dokumen pemberkasan CASN sesuai dengan ketentuan. Lalu di sini silakan cetak dan periksa daftar riwayat hidup Anda dengan cara menekan kedua tombol cetak di bawah. Anda dapat kembali ke menu sebelumnya, memperbaiki data, dan mencetak kembali daftar riwayat hidup Anda bila terdapat kesalahan. Sebelum mengakhiri proses pengisian DRH dengan menekan tombol akhiri, proses pengisian DRH berwarna merah di bagian bawah halaman ini. Oke, teman-teman, udah cukup paham kayaknya kita baca ya. Jadi di sini sebelum kita unggah ya, kita harus siapkan dulu nih beberapa berkasnya, seperti berkas-berkas yang harus di-scan ya, seperti DRH yang harus kita download dulu dan nanti akan kita tanda tangani, lalu akan kita scan, baru nanti akan bisa kita unggah di link CASN ini lagi ya. Oke, di sini kita akan klik ya cetak DRH perorangan, lalu cetak DRH riwayat untuk nanti kita tanda tangani lalu kita scan sebelum kita unggah. Oke, di sini aku akan cetak karena kita udah selesai untuk mengisi semua ya, untuk mengisi dengan lengkap semua tadi daftar riwayat. Oke. Nah, di sini setelah kita tekan akan muncul seperti ini. Jadi kita langsung aja pilih download. Oke, lalu ini jangan lupa juga cetak DRH riwayat. Nah, ini kita klik juga dan harus kita download. Teman-teman nanti mau lihat tampilannya seperti ini. Ini udah kita download ya. Nah, ini untuk riwayat pendidikan, kemudian pelatihan, kursus yang pernah diikuti, lalu riwayat pekerjaan, ya, kemudian juga penghargaan, riwayat keluarga yang udah kita isi tadi, sampai dengan keterangan lain-lainnya mulai dari SKCK sampai dengan surat kesehatan dokter. Nah, seperti ini. Nah ya, jadi nanti
Ini dibubuhi materai 10.000, lalu ditandatangani dan kemudian baru bisa di scan ya. Nah, jadi seperti ini hasil dan tampilannya ya teman-teman ya. Oke, jadi buatnya teman-teman, cukup sekian dulu video tutorial pengisian daftar riwayat hidup di akun SSCN kita, dan semoga ya tutorial ini bermanfaat buat teman-teman guru lainnya. Dan sekali lagi selamat buatnya teman-teman guru yang sudah lulus di P3K tahap 1. Semoga bisa terus berjuang ya sebagai guru yang bermanfaat buat anak-anak didik kita. Oke teman-teman, buatnya teman-teman yang mungkin baru aja mengunjungi channel ini, jangan lupa boleh kasih saran atau komentarnya dan klik tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Dan semoga aja channel ini bisa lebih berkembang lagi. Dan jangan lupa nanti ditunggu video yang kedua ya teman-teman, untuk kita unggah dokumen yang udah kita tanda tangani, sudah kita scan ya, lalu nanti akan kita upload di video tutorial selanjutnya. Aku Miss L, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.